Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir untuk mendengarkan atau mengikuti acara apel tausiah pada hari Senin ini. Salat dan salam tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Pertama-tama kita mulai apel tausiah kita dengan tilawatul Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh kelas 9 Agung. Silakan maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa zalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat. Walil kafirin azabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksaru illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu allazina amanu minkum
wallazina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Jazakallah khairan untuk Agung. Alhamdulillah bacanya lumayan bagus. Dan ini dadakan ya, alhamdulillah tanpa persiapan Agung bisa maju dan melafazkan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Cuman mungkin agak sedikit grogi tadi, harus dibiasakan. Semoga kita semua mendapatkan pahala apa yang telah dibacakan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu apel tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Sardinal Abu Syamil Hafizullah Ta'ala. Waktu dan tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan santriwati rahimakumullah, pada pagi yang cerah ini kita kembali berkumpul di madrasah yang kita cintai untuk melanjutkan kembali perjuangan kita semua dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan setiap usaha yang kalian lakukan untuk memperoleh ilmu, sekecil apapun usaha itu, apalagi kalau usahanya sungguh-sungguh, mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ilmu yang membuat kita mulia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Derajat, ya, derajat-derajat yang lebih tinggi daripada mukmin yang kurang ilmunya. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah syarafun lil mukmin, kemuliaan bagi seorang mukmin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmuku." Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan harta, tambahan kemuliaan, tambahan kedudukan, tambahan sebutan yang baik. Yang Allah perintahkan kepada nabinya hanya satu, yaitu agar ya Allah tambahkan ilmu kepadanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sesungguhnya setiap orang yang mengucapkan satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 salawat. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki satu kebaikan dilipat gandakan 10. Bahkan sampai 70, bahkan sampai 700 kebaikan. Oleh sebab itu, kita senantiasa memperbanyak salawat, al-iksar minas salawat, ya, memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Al-muflis artinya orang yang bangkrut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang saat itu ada di hadapan beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat yang berhadir saat itu menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut dengan pengetahuan mereka. Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang yang bangkrut, al-muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, juga tidak punya barang-barang. Ya, ini yang dijawab oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Kalian tahu siapa yang bangkrut?" Maka para sahabat menjawab,
Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak ada dirhamnya, tidak ada dinarnya, tidak ada rupiahnya, wala mata, dan dia juga tidak punya peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam hidupnya. Dia tidak punya pakaian, dia tidak punya sepatu mungkin, dia tidak punya rumah, dia tidak punya kendaraan dan sebagainya. Itulah al-muflis. Para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah sesuai dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Ya. Dan kita pun akan menjawab bahwa kalau ditanyakan siapa yang bangkrut, itu kita akan jawab orang bangkrut itu orang enggak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya peralatan dalam kehidupannya. Itu yang bangkrut. Tapi Rasulullah SAW memberikan makna yang lebih dalam daripada itu. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah SAW, man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bi salatin, dengan pahala mengerjakan salat. Wa siyamin, dengan pahala mengerjakan puasa. Wa zakatin, dan pahala mengerjakan zakat. Wa ya'ti qad syatama haza, dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya dia telah mencaci maki seseorang. Wa qazafa haza, dan telah menuduh seseorang melakukan perbuatan zina. Wa akala mala haza, dia datang ke hadapan Allah sedangkan dulu waktu di dunia dia memakan harta seseorang. Wa safaka dama haza, dia datang ke hadapan Allah sedangkan dulu dia melakukan kejahatan yaitu menumpahkan darah seseorang. Wa daraba haza, dia juga dulu pernah memukul seseorang. Fa yu'ta haza min hasanatihi, lalu yang ini diberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang tersebut. Fa yu'ta haza min hasanatihi, orang yang korbannya yang lain juga diberikan kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan-kebaikan orang itu habis, kemudian qabla an yuqdama alaihi, sebelum selesai dosa yang harus ditanggungnya, ukhiza min khatayahum, maka dosa-dosa mereka yang dulu jadi korbannya, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, lalu dilemparkan ke orang yang melakukan dosa tersebut, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini makna muflis yang lebih dalam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan dia datang dengan penuh keyakinan akan amal-amalnya. Dia melakukan amal-amal yang besar. Apa amal-amal yang dulu dilakukan di dunia? Di antaranya adalah apa? Salat, puasa dan zakat. Amal-amal yang agung. Amal-amal yang besar pahalanya, besar ganjarannya, besar kedudukannya dalam agama kita, bahkan termasuk rukun-rukun Islam. Ada orang yang datang ke hadapan Allah SWT pada hari kiamat membawa amal-amal yang besar. Dia membawa ibadah salat, ya, membawa ibadah puasa, membawa ibadah zakat, mungkin membawa ibadah haji, membawa ibadah tilawatul Quran, membawa ibadah infak fisabilillah, membawa ibadah talabul ilmi dan sebagainya dari berbagai macam ibadah yang dulu dia lakukan selama di dunia. Tetapi orang ini dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia juga membawa dosa-dosa. Dia membawa kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala amal saleh yang banyak, tapi dia juga membawa apa? Dosa-dosa. Apa bentuk dosa-dosa yang dibawanya? Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang begitu banyak dari amal saleh, tapi dia datang mencela seseorang. Kebiasaannya dulu selama dunia apa? Dia suka mencela seseorang, ya. Suka mencela seseorang. Kemudian apa lagi? Wa qazafa haza. Dia dulu waktu di dunia menuduh seorang muslim melakukan perbuatan yang merupakan dosa besar, menuduh seorang muslim melakukan perzinahan. Wa akala mala haza. Dia datang dan dulu dia pernah memakan harta orang lain, ya, tanpa diizinkan. Dia makan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Dia mungkin makan riba, dia mungkin menerima suap, dia mungkin korupsi, dia mencuri, dia maling dan sebagainya, ya. Dan dia datang pada hari kiamat memakan harta seseorang. Wasafaka dama haza. Dia datang pada hari kiamat, dia menumpahkan darah seseorang. Dia pernah dulu membunuh seseorang, ya. Wa daraba haza, dia pernah memukul seseorang dengan tangannya tanpa alasan yang dibenarkan, bukan membalas, ya. Tiba-tiba orang dipukulnya.
Apa ganjaran untuk orang yang seperti itu? Orang yang datang membawa kebaikan yang sangat banyak, tapi juga melakukan ya dosa-dosa yang sangat banyak. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hakun adami, yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa yang akan ya diterima oleh orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, fayu'tahaza min hasanatihi. Maka orang yang dituduhnya, yang dia ambil hartanya, yang dia bunuh, ataupun orang yang dia pukul selama di dunia dulu, maka diberikan kebaikan-kebaikan orang tersebut kepadanya. Ya, dibagi-bagikan kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukannya. Ya, kebaikan berupa salat, berupa zakat, berupa puasa, berupa tilawah Al-Quran dan sebagainya. Karena dia dulu suka menyakiti orang, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia caci, yang pernah dia maki, yang pernah dia hina, yang pernah dia jatuhkan namanya, yang pernah dia gibahi dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kerugian yang akan diterima oleh orang yang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kata ulama, pada hari kiamat bisa saja seseorang dalam catatan amalnya ya ada dosa-dosa yang dulu sebenarnya dia tidak pernah kerjakan. Ada dosa-dosa apa? Dosa-dosa mencuri, dosa berzina, dosa minum khamar, dosa mengambil harta orang lain dengan cara batil, dosa memukul orang lain. Dia mungkin lihat hal-hal itu dalam catatan amalnya. Padahal dia dulu tidak pernah kerjakan selama dunia. Kenapa ada? Karena kebaikan-kebaikannya telah dibagikan kepada orang-orang yang jadi korban kejahatannya dulu selama di dunia. Dan dia habis kebaikannya. Tidak ada lagi kebaikannya. Sehingga keburukan-keburukan yang dilakukan oleh korbannya dulu diberikan kepadanya. Inilah kerugiannya. Ya, oleh sebab itu seorang muslim harus berhati-hati. Dia harus menjadi orang yang baik dalam beribadah kepada Allah SWT dengan menunaikan apa yang Allah SWT perintahkan kepadanya. Tetapi dia selain itu juga harus menjaga dirinya. Jangan sampai dia menyakiti hamba Allah mukmin yang lain. Jangan sampai seorang menyakiti hamba Allah yang lain. Ya, apa bentuk menyakiti muslim yang lain itu? Mungkin dengan mencaci dia, memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang jelek, ya, dengan nama-nama binatang misalnya, seperti yang kita dengar hari ini di kalangan remaja, di kalangan anak-anak, bahkan di kalangan orang dewasa, memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan binatang. Apakah diciptakan oleh Allah dalam bentuk binatang? Ya, bahkan dianggap hebat kalau manggil orang dengan panggilan seperti itu. Ya, dianggap hebat, dianggap rujula, dianggap jantan kalau bisa manggil orang seperti itu. Padahal itu adalah kehinaan. Padahal itu juga dosa. Ya, kata Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah perbuatan fasik. Fasik itu artinya orang yang melanggar agama. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Orang mukmin itu bukanlah orang yang lisannya kotor. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang orang yang suka mencela. Itu kalau orang suka mencela apa saja, temannya, saudaranya, bukunya, rumahnya, atau apa saja yang dimiliki oleh orang lain, itu apa? Bukan mukmin yang sebenarnya. Laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Walal la'an, dan juga bukan orang yang suka melaknat. Ya, suka mengatakan laknatullahi alaihi, semoga Allah melaknatnya, ya. Walal fahish. Orang mukmin itu juga bukan orang yang suka mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, ya. Kata-kata yang buruk. Itu tidak patut diucapkan oleh seorang mukmin. Walal bazi, bukan juga kata-kata yang kasar. Bukan juga seorang mukmin itu suka mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan bangga dengan kata-kata kasar yang terbiasa terucap dari lisan seseorang. Dia harus bertaubat. Ya, setiap kata yang terucap akan Allah tuliskan pahala atau dosa. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang terucap kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Ya, kita harus berhati-hati. Dan orang muslim yang sejati, orang muslim yang benar-benar muslim adalah seorang muslim di mana muslim-muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Pernah enggak kamu menyakiti kaum muslimin yang lain dengan lisan atau dengan tangan? Kalau ada, berarti keislaman kita, keimanan kita berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim itu adalah orang muslim yang muslim-muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya. Dia tidak mencela, dia tidak menghina, dia tidak merendahkan, dia tidak menggibah, dia tidak namimah, dia tidak menggunjing, tidak merendahkan orang muslim yang lain. Ya, itulah orang muslim yang sejati. Juga tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan jahat terhadap muslim yang lain dengan tangannya. Ya, dia tidak mukul orang, ya. Dia tidak suka ya menyakiti orang lain. Apalagi yang lebih besar dari itu, membunuh seorang muslim seperti yang kita lihat pada hari ini, di mana pembunuhan begitu banyak terjadi, ya, karena sebab-sebab yang sangat sepele sekalipun terjadi pembunuhan. Itu adalah ciri orang muslim yang telah berkurang keislaman dari dalam dirinya. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini harus jadi pegangan bagi kita. Jadikan hadis ini sebagai pegangan bagi kita. Kalau kita ingin mengukur keislaman kita, apakah orang muslim selamat dari kejahatan lisan saya? Apakah orang muslim yang lain selamat dari kejahatan tangan saya? Ya, ini harus jadi ukuran. Ya. Jangan sebaliknya. Karena banyak orang yang bangga dengan kekotoran lisannya, ya, dengan lisannya yang kasar, dia bangga. Padahal itu adalah dosa, ya. Padahal itu adalah apa? Dosa. Ya, oleh sebab itu kita harus jadikan hadis ini sebagai pegangan. Kita harus jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai menyakiti orang lain. Menjaga tangan dari menyakiti orang muslim bukan hanya sebatas mukul, ya, bukan hanya sebatas mukul. Memukul memang dilarang, tapi luas maknanya. Kamu mungkin menulis sebuah berita tentang seorang muslim, padahal berita itu hoax, tidak benar, ya, berita itu bohong. Sedangkan berita itu sudah dibaca oleh banyak orang, ya, karena kamu yang nulisnya, maka kamu sudah melakukan kejahatan terhadap orang muslim yang lain dengan tanganmu. Maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Apalagi kalau sampai membuat berita-berita yang tidak benar, ya, mengatakan sesuatu pada seorang muslim padahal tidak pernah terjadi seperti yang dia katakan. Ini dosanya lebih besar. Ya, dia berbohong, ya, mengatakan sesuatu tapi sebenarnya apa yang dia katakan, apa yang dia ceritakan, apa yang dia tulis tidak pernah ada sebenarnya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man qala fi mu'minin ma laisa fihi, askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal." Ini dosanya kalau orang suka ya membuat berita-berita bohong tentang seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan sesuatu pada seorang mukmin laisa fihi, yang sebenarnya tidak ada. Jadi dia ya berbohong atas seorang muslim. Dia mengatakan fulan begini, fulan melakukan ini. Padahal si fulan tidak melakukan. Apa akibat yang dia akan rasakan di hari kiamat? Askanahullahu radghatal khabal. Allah akan tinggalkan dia, Allah akan biarkan dia tinggal di tempat yang disebut dengan radghatul khabal. Hatta yakhruja mimma qala. Hingga dia bertobat dari segala yang dia lakukan. Ini ancaman yang berat. Kalau kita suka membuat berita yang bohong, membuat berita yang tidak benar tentang seorang muslim. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan orang ini di tempat yang disebut dengan radghatul khabal. Apa radghatul khabal itu? Dalam Musnad Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian tahu apa itu radghatul khabal? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa yang dimaksud dengan radghatul khabal? Kata beliau, yaitu air yang mengalir dari kulit dan daging penghuni neraka. Jadi disitulah tempat tinggalnya orang yang suka mengada-ngadakan kebohongan atas seorang muslim. Dia akan tinggal di neraka, di tempat mengalirnya ya air dan juga nanah dari penghuni neraka. Penghuni neraka nanti akan keluar air dari tubuhnya, keluar nanah dari tubuhnya. Dan disitulah tempat orang-orang yang suka membuat kebohongan terhadap seorang muslim. Dia merusak ya kehormatan seorang muslim. Dia merusak harga diri seorang muslim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ya balasan yang setimpal. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita tidak mau jadi orang yang bangkrut di dunia. Ya, kita tidak mau jadi orang yang pailit di dunia. Tidak ada seorang pun yang mau. Bahkan membayangkannya saja orang tidak mau karena tak khawatir, karena takut nanti saya akan susah kalau saya bangkrut. Ya, siapa yang mau orang tuanya jadi bangkrut? Pasti enggak mau. Ya, pasti enggak mau. Nanti hidupnya akan susah. Nanti hidupnya akan susah. Ya,
Tetapi banyak orang yang dengan kesengajaannya, ya, dengan kesukaannya menyakiti hati orang lain, ya, mengambil harta orang lain, memukul orang lain, mencela orang lain dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan dosa, dia sebenarnya telah menjadi orang yang bangkrut di akhirat, ya. Dia sudah menjadi orang yang bangkrut karena kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dulu dia zalim selama di dunia. Kalaupun kebaikannya sudah habis, apakah sudah selesai? Belum selesai. Kalau sudah habis kebaikannya, di akhirat tidak ada harta benda. Kamu tidak bisa tebus dirimu, ya, dengan harta benda. Tidak membawa, manusia tidak membawa harta ke akhirat. Di situ yang ada hanya kebaikan atau keburukan. Ya, kalau kita tidak bisa menebus diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan membagi-bagikannya ke orang lain, maka keburukan-keburukan orang itulah yang dipikulkan ke pundak kita lalu dilemparkan ke neraka. Ini mengerikan. Kebaikan kita yang capek selama di dunia, kita yang susah payah mengerjakannya bukan setahun 2 tahun, mungkin sepanjang hidup kita. Lalu pada hari kiamat akan dibagi-bagikan ke orang yang kita sakiti, yang kita hina, yang kita rendahkan, yang kita gibahi, yang kita tumpahkan darahnya, yang kita pukul selama di dunia dan sebagainya. Maukah kita seperti itu? Tentu orang yang berakal mengatakan tidak mau. Ya, kalau dia tidak ada kebaikannya, sudah habis kebaikannya, pahalanya sudah habis. Bagaimana caranya? Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dizalimnya itu akan diletakkan di punggungnya. Ya, mana tahu kita orang yang kita zalimi itu juga punya dosa yang besar. Ya, lalu diletakkan di punggung kita. Padahal kita dulu ada kebaikannya sudah habis. Ya, untuk orang yang kita zalimi. Lalu dosanya diletakkan di punggung kita, lalu kita dilemparkan ke neraka. Ya, kenapa? Karena tidak bisa, ya, menjaga hak-hak manusia. Tidak bisa, ya, menjaga lisan dan tidak bisa menjaga tangan terhadap hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya orang mukmin yang benar adalah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk tidak menyakiti seorang muslim bagaimanapun bentuknya. Apakah dengan menggunjing, dengan menggibah, dengan namimah, dengan adu domba, dengan menyebarkan berita hoax, dengan menuduhnya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya, dengan mencelanya, dia berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Itulah mukmin yang benar. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang muslim yang benar dalam kehidupan kita ini. Ya, seorang muslim yang menjaga kebaikannya dan berusaha menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena kalau kita melakukan perbuatan buruk, yang akan merugi adalah kita sendiri di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa menjaga kebaikan kita, ya, dan senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berbahagia masuk surga, bukan orang-orang yang membawa pahala kebaikan tapi masuk ke dalam neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.